Tersebutlah santriwati yang bernama Herlina. Dia adalah santriwati di pesantren X di kota Lamongan. Dia anaknya cantik dan ramah, tapi di pesantren dia merasa tidak pernah dihiraukan. Suatu hari, demi mendapatkan perhatian, dia mencuri batu akik cincin dari seorang kiai pesantren tersebut. Tapi pas sedang mencuri, dia ketahuan oleh santriwati yang lain, yang kemudian melaporkan kepada pihak pengurus pesantren. Pihak pengurus pesantren berniat untuk menghukum Herlina dan melaporkan kepada Pak Kiai yang mempunyai batu akik tersebut. Karena ketakutan dan malu telah dilaporkan dan akan dihukum, dia langsung kabur dari pesantren itu. Ketika dia kabur di jalan, tiba-tiba dia tertabrak oleh mobil, dan seketika itu pun dia tewas. Pihak dari pondok pesantren tidak mengetahui jika Herlina sudah meninggal. Orang tua Herlina ketika mendengar anaknya meninggal sontak syok dan kaget, dan juga tidak rela anaknya meninggal dengan keadaan mengenaskan, apalagi setelah tahu anaknya meninggal gara-gara kabur dari pesantren karena dituduh mencuri. Orang tua Herlina kemudian nekat pergi ke dukun ilmu hitam yang konon katanya bisa menghidupkan arwah yang sudah meninggal. Karena diluputi rasa kecewa dan amarah terhadap pondok pesantren, orang tua Herlina menyuruh dukun tersebut untuk menghidupkan arwah Herlina agar menuntut balas kepada pesantren tersebut. Karena pondok pesantren tidak tahu kalau Herlina sudah meninggal, maka pihak pesantren pun menerima Herlina kembali ke pesantren dengan catatan Herlina mau minta maaf dan mau dihukum. Beberapa hari kemudian, di kamar pesantren, teman-teman Herlina merasa curiga dan heran karena melihat tingkah laku Herlina yang sungguh berbeda. Wajahnya pucat pasi dan dia lebih sering diam, tidak seperti biasanya. Teman-teman Herlina pun merasa aneh ketika dia membawa koper yang berbau busuk. Teman-temannya pun mengecek koper tersebut ketika Herlina tidak ada. Dan seketika itu pun mereka kaget ketika melihat isi koper tersebut berisi darah yang berbau busuk. Teman-teman Herlina pun memilih diam karena takut, sampai di suatu malam mengantarkan dia ke kamar mandi karena dia takut. Pengurus pesantren pun mengantarkannya ke kamar mandi. Akan tetapi sudah 2 jam Herlina di dalam kamar mandi tersebut. Pengurus pesantren sudah memanggilnya berkali-kali, tapi Herlina tidak menyautnya. Petugas pesantren pun merasa kebingungan dan meminta bantuan kepada temannya yang sama-sama pengurus untuk mendobrak pintu kamar mandi. Mereka merasa kaget ketika pintu kamar mandi sudah terbuka. Bukan Herlina lagi yang di dalamnya, akan tetapi sosok hantu perempuan yang berwarna merah mempunyai taring dengan tertawa menyeramkan. Para pengurus tersebut lalu lari terbirit-birit karena ketakutan dan melaporkan kepada kiai pesantren tersebut. Kiai itu pun memburu hantu Herlina dan menangkapnya secara gaib dan memasukkannya ke dalam botol. Dan oleh kiai tersebut membuangnya jauh-jauh tanpa seorang pun yang mengetahui di mana kiai tersebut membuangnya, demi keamanan pesantren dan tidak ada lagi korban. Akhirnya pihak pesantren mendatangi rumah Herlina dan menanyakan tentang keadaan Herlina dan mendapatkan kabar jika Herlina sudah meninggal gara-gara kecelakaan. Dan orang tua Herlina tidak terima, lantas orang tuanya meminta bantuan dukun untuk menghidupkan kembali agar menuntut balas kepada pesantren. Konon katanya kisah ini nyata adanya dan bahkan sudah memakan korban. Tapi ada beberapa segi versi cerita awalnya. Tapi dari berbagai cerita versi tersebut dapat disimpulkan ada kesamaan, yaitu kematian Herlina yang tewas kecelakaan dengan berstatus masih santriwati. Itulah kisah dari hantu Herlina. Jika kalian suka video ini, tekan tombol merahnya.